ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada sahabat-sahabat kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita kemarin mendengar video yang cukup lucu sebenarnya, namun ya lagi-lagi orang yang awam agama, walaupun SAG, tapi saya pastikan orang ini awam lah, istilahnya orang awam, sehingga menganggap Mbak Haji Nur Hasan itu seakan-akan ya benar. Bukan hanya orang ini, banyak seluruh jamaah, bahkan kita pun seperti itu dulunya, menganggap bahwasannya Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaid Al-Lubis adalah perantara tunggal yang membawa kebenaran Quran hadis jamaah ala Islam Jamaah LDI. Sebenarnya ada blunder di situ. Yang pertama, blundernya adalah katanya Nur Hasan atau Bayi Nur Hasan itu tidak ada hubungannya dengan LDI katanya. Dulu kan sempat ada pernyataan seperti itu, bahwa Kiai Nur Hasan itu tidak ada hubungannya dengan LDI, dia Islam Jamaah. Tapi kenyataannya malah itu Pak Ketua DPD itu Sulawesi mana itu malah datang ke apa bahasanya, napak tilas di rumahnya Pak Nur Hasan, dan kemudian menyanjung memuji Pak Nur Hasan, perjuangannya dan lain sebagainya. Bahkan di situ dia berharap jamaah urunan, bahasanya urunan kan itu, urunan patungan untuk membuat monumen atau paling tidak ya itu dibuat seperti sejarah. Padahal kalau kita hayati benar itu rumah itu, kalau kita lihat sih, saya pernah melihat di videonya siapa, Cak Lubis kayaknya sih, itu justru malah ponakan-ponakannya itu nggak ngaji. Ya, sebagian lah ya saya lihat itu ada nggak pakai kerudung, ada yang pakai kerudung, ada yang itu yang ponakan-ponakan atau keluarga lah, tapi keluarga yang mungkin ponakan atau misanan gitulah kalau dalam bahasa wong Jawa Timur. Nah, inilah saudaraku semua, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, hasil dari mengkultuskan, hasil dari mendewa-dewakan,
menomorsatukan, bahkan bahasanya pokoknya Pak Nur Hasan tuh gini dan gitu. Sehingga hasilnya yaitu mutlak murni bahwa golongan ini golongan ya cuman mementingkan golongan, ta'assub kepada golongan, taklid buta kepada pemimpin-pemimpinnya. Sekelas sarjana agama, kalau saya sarjana agama itu kalau sampai seperti itu ya. Dan saya meyakini wong awam gak ngerti lah. Artinya dia ngerti agama, ngerti paham masalah agama mungkin melalui atau pertama kali jamaah lah mungkin. Atau dulu sudah Islam, sudah ngaji tapi ya nggak tertib lah, cuman tertibnya waktu di dalam jamaah, karena memang jamaah kan jaminan jelas. Kan banyak model-model orang seperti ini yang katanya kan banyak komentator, dulu saya di sini, dulu saya di situ, tapi nggak seperti jamaah. Ya jelas yang lain tidak ada jaminan menjamin dengan menetapi golongan ini kemudian wajib masuk surga, sementara Anda di situ seakan-akan sudah menjamin bahwa dirinya nanti akan masuk surga. Allahu alam surganya dari mana, Allahu alam bisawab. Karena banyaknya tambahan-tambahan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi yang dimasukkan dalam aturan-aturan Islam jamaah Cokam 354 LDI. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tapi saya tidak menyoroti secara negatif berlebihan, tidak, tapi ada positifnya memang sih permintaan dari bawah dengan uang yang masuk puluhan juta, ratusan miliar, puluhan miliar, mungkin di angka ratusan miliar, ya sepantasnya sih. Tapi saran saya nggak perlu lah pakai urunan. Ya, pusat kan banyak harta, banyak uang, bangun aja monumen. Ya, yang penting jangan dikasih patung beliau. Saya takutnya nanti dikasih patungnya Pak Nur Hasan, nah ini bahaya juga. Udahlah dituruti ya. Kan insya Allah permintaan jauh-jauh itu. Jadi orang luar Jawa itu ya, luar Jawa Islam Jamaah Cokam 354 LDI itu kalau ke Jawa ya bukan nggak seperti orang umroh, bukan, tetapi senengnya amat, sangat seneng, apalagi melihat strategis pondok-pondok Islam Jamaah atau tempat-tempat perkembangan Jamaah LDI itu seneng banget. Makanya beliau dalam video mengatakan ini adalah perjalanan spiritual saya. Spiritual model apa? Ini perjalanan spiritual kita, spiritual saya ke Kediri, ke Kertosono, ke Jakarta menuju Rosyidin, kemudian ke Gading Mangu. Seakan-akan dan itu memang kita dulu juga seperti itu, tidak menyalahkan, cuman setelah kita keluar kok budumen, kok budumen. Apa yang membuat kita menarik ke sana? Tapi bagi orang luar Jawa itu kalau belum ke Kediri, namanya Kediri itu kayaknya kurang afdol hidupnya. Kayaknya kurang kesrek hidupnya, kayaknya kurang jadi jamaah iki orang patek tenanan lah. Makanya harapannya itu orang luar Jawa itu pengen yang jamaah ya, yang jamaah Cokam 354 LD itu pengen silaturahim ke Kediri, silaturahim ke pondok, apalagi kemudian baiat. Tapi sekarang kayaknya baiat itu enggak seperti dulu ya, agak bebas. Sekarang mulai ditata, enggak sembarangan. Semenjak adanya mantan, kemudian banyak bunglon-bunglon yang bisa masuk lalu lalang, sehingga ditata, baiatnya harus didaftarkan berapa orang yang di baiat per daerah itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Terus golongan seperti ini masih aja pembahasan doktrin jamaah. Sampai kapan Allahu a'lam bishawab, namun bagi kami para mantan terus akan menyuarakan sampai mereka benar-benar kemudian sadar. Walaupun target kita tidak sama, tidak semuanya, tidak. Tapi sebanyak-banyaknya minimal mereka sadar, minimal mereka paham tentang kesalahan-kesalahan, pembelokan arti, makna arti dalam Quran maupun hadis. Itu yang kita minta. Nggak mulu-mulu. Sehingga mereka kembali kepada Islam rahmatan lil alamin, Islam yang sebenarnya. Tidak ta'assub, tidak hanya mengangkat golongannya, tidak
ngunggul-ngunggulkan pemimpinnya dan lain sebagainya. Gitu ya. Kasihan sebenarnya bapak itu kemarin itu yang ada di video sebelum inilah ya, silahkan dicek itu kan ada itu. Dia minta supaya adalah dibuat monumen lah tanah kelahiran atau rumah kelahirannya Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musyawar. Banyak cerita-cerita yang dibuat-buat dibesar-besarkan dalam Islam Jamaah tentang beliau. Pertama, beliau akan diangkat menjadi juru hukum atau hakim, qadhi namanya di Makkah. Itu pun terbantahkan. Siapa yang membantah? Teman seperjuangannya sendiri. Yang kedua, beliau katanya sekolah di mana di Darul Hadis, sampai sekarang juga tidak tercatat nama-namanya beliau, tidak ada. Padahal Darul Hadis itu termasuk universitas lama ya. Seharusnya ada lah, tahun berapa ada, paling tidak ada temannya lah. Sampai sekarang belum ada temannya juga. Nah, kemudian yang ketiga, pernah mendengar Bapak Nur Hasan pernah masuk ke sumur Zam-Zam? Ya dah. Anda pernah mendengar tak? Bapak Imam Nur Hasan pernah satu-satunya orang yang bisa masuk di sumur Zam-Zam. Terus ada yang membantah, lawang sumur dewe cilik sempit pilih masuk. Katanya aja ya, saya juga belum pernah nate masuk, belum tahu aku. Murah sumur Zam-Zam atau gimana? Itu pun kebenarannya ya tidak terbukti. Kemudian Bapak Imam pernah menjadi imam sholat di Masjidil Haram. Nah, kemudian sampai suaranya terdengar berapa kilo gitu. Itu pun tidak terbukti. Apalagi cerita-cerita seperti itu, apalagi? Masa para pengikut-pengikutnya nggak membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat? Kita patut untuk menanyakan, karena beliau bukan maksum, beliau bukan nabi, beliau bukan in huwa illa wahyu yuha, bukan. Yang disampaikan bukan hasil wahyu dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, bukan. Dia manusia biasa. Ya, suka makan, suka minum seperti halnya kita, nikah dan sebagainya. Sama aja. Levelnya manusia-manusia biasa aja. Itu cerita-cerita bohong, Allahu a'lam bishawab. Apakah muncul dari pribadi beliau atau apakah muncul dari para pengikut-pengikut setianya dulu saat itu? Tapi patut dipertanyakan. Ya, kemarin ada AI ya. Itu kan saya akhir-akhir ini saya buat AI, kata penak, dan ternyata setelah saya lihat itu sehari 2 hari inilah saya agak konsen itu. Sebenarnya kan untuk thumbnail itu ternyata bagus juga ya. Ya yaudah, kita dakwah lewat visual gitu, visual. Enggak apa-apa pakai tulisan-tulisan itu, enggak apa-apa. Masa akal enggak? Itu baru di Mekah. Sampailah di Indonesia, kebohongan-kebohongan itu muncul lagi. Dia mengatakan atau dipahami oleh jamaah bahwa ngaji yang benar adalah yang mangkul melalui gurunya, kata per kata, lalu bersanad sahnya. Tapi ini benar juga. Ketika ditanya sanadnya, apa jawabnya? Kan aneh. Padahal tidak mensyaratkan, ahli ilmu tidak mensyaratkan seperti itu juga. Bersanad loh ya. Kalau bersanad kan artinya tidak harus semua punya bersanad, tidak juga. Praktek mangkul atau praktek memindah ilmu, membawa ilmu, menyampaikan ilmu itu juga berbagai macam ulama dilakukan, tidak satu-satunya kemudian seperti Islam Jamaah Cokam 354 LDI yang telah diterapkan mulai Pak Nur Hasan, itu tidak juga. Tapi apa yang terjadi? Pokoknya mangkul kudu ngene. Ternyata masyarul muslimin hafidhakumullah ta'ala, metode yang dipakai jamaah itu ternyata mau nggak mau Anda akan mengatakan, Anda akan harus percaya bahwa itu metodenya teman-teman atau sahabat-sahabat di Nahdlatul Ulama. Ratusan tahun lah, 100 tahun lah adalah. Mereka sudah mengajarkan model seperti itu, sorogan. Alladzina utawi wong akeh ya, la'allakum supaya sira kabeh
lan liane ditulis itu Duruswaha pelajaran itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari kalau nggak salah. Dan kita harus mengoneksikan, ilaqah, menghubungkan. Lalu Pak Rohasan punya metode seperti itu dari mana? Oh, seharusnya Anda harus tahu, kan nggak mungkin Pak Rohasan sampai Mekah kemudian mangkul satu persatu, kan nggak mungkin. Ternyata beliau pernah mondok di NU. Ya sudah, terjawab, sudah selesai, khalas. Berarti yang dipakai sistem metodenya orang-orang NU, Nahdlatul Ulama, tidak apa-apa. Tapi jangan diklaim bahwa itu cara mangkul yang sah yang dimiliki oleh kita. Gedabrus. Ini namanya gedabrus namanya. Ya. Ini kan hasil taklid, hasil ta'assub, hasil yang mendewa-dewakan naudzubillah min syarri dzalik kepada Pak Nur Hasan. Apalagi 49 hadis. Saya jadi bertanya-tanya, hadis berbentuk mushaf seperti ini, hadis ini buku, atau hadis hadasana yang pertama, 2, nomor 3, nomor 4. Ya berarti kalau hadasana saya lebih percaya kepada itu tadi, hadasana ini. Per hadis nomor, ya apa itu? Yaitu Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawi. Karya Imam Nawawi yang menukil beberapa hadis, dimasukkan dengan jumlah kurang lebih 40-an hadis lebih lah, ada lebih 40 hadis. Kalau dikatakan 40 hadis, 49 hadis yang mana? Sampai nyerapal balik diulang-ulang. Bahkan ngaji selain Kutubus Sittah dikatakan kitab karangan. Setidaknya jelas dong. Tinggalannya ini. Lalu saat itu, waktu itu muda-mudanya masyayikh yang dikirimkan ke Mekah itu, antum mengatamkan ini, sampaikan kepada jamaah. Kan tidak. Kita ngaji waktu itu hanya sampai pada Ibnu Majah. Itu pun terpaksa karena sudah diomongkan bahwa Kutubus Sittah, dan akhirnya sanadnya juga dari Syekh Khalil, dan yang kemudian yang punya sanad malah dikeluarkan, kan berarti nggak mangkul semua itu otomatis. Tapi namanya jamaah ya tas mesti enak bahasanya ya gini tahu mangkul itu untuk ustad tok itu aja lah wis itu gitu terus norak banget kan. Orang itu nggak berpikir luas tuh. Cobalah baca, cobalah dengarkan. Seberapa sih luasnya ilmu Islam itu seberapa? Kan nggak dihapusi, kan nggak dikibuli, biar nggak dikibuli, dihapusi, kasihan sekali itu. Maka masyarul muslimin hafizakumullah ta'ala. Kembali kepada pokok permasalahan Bapak DPD tadi, saya yakin pertama beliau itu orang awam sebenarnya. Ya ngertinya Islam itu ya jamaah indah, seakan-akan masya Allah, sampai masuk ke wilayah itu rumahnya Pak Nur Hasan merinding. Saya juga tanya merinding terheran-heran, merinding karena terheran-heran. Apakah merinding karena takut banyak jin-jinnya? Saya tahu Allah alam bisawab, kok nanti merinding dulu. Kan itu coba aja, kan ada. Saya pun enggak ya nyimak sih semuanya, cuma 9 menit ya tak simak semuanya. Udah kata-kata yang sehingga menunjukkan dengan jelas bahwa orang ini masih orang-orang awam, yang masih kagetan dalam beragama, masih kagetan. Padahal dunia sangat luas seperti ini. Ya. Dunia sangat luas. Belajar agama semakin luas. Ya. Enak. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengajar bukan hanya modal sakdermo. Nggak ada istilah sakdermo, tapi memang mampu atau tidak, dipercaya atau tidak di khalayak umumnya. Untuk menyampaikan bisa atau tidak. Kalau dalam Islam jamaah sakdermo, isora mangkat. Akhirnya yang banyak orang iso.
Ya paling yang nggih menika nggih niku nggih menika nggih niku temriki temrika temriki temriku temrika temriki temriku. Ya kalau seperti itu sih intonasi pengulangan itu sih kembali pada orangnya sih kepada orangnya. Tapi kenyataannya pembahasan kitab, pembahasan hadis Quran ya ujung-ujungnya balik nih mangkule, ujung-ujungnya balik nih mangkule, ujung-ujungnya balik nih mangkule. Bahkan ketika ditanya misalnya, "Duh, ya maknanya seperti ini ada kesalahan nih." Mungkin yang nyusul agak tahu dan yang bawah itu agak tahu. "Oh, mangkulingnya ini ya." Itu berarti bukan mangkul, doktrin itu namanya. Kembalikan pada bahasa Arab yang sesungguhnya, kembalikan kepada bahasa nasnya yang sesungguhnya, orang ngawur. Kalau kita di Jokamel dia apa boleh baca buku-buku seperti ini? Tidak boleh. Ketika saya keluar, masya Allah, saya nyerempeng ya. Nyerempeng itu apa? Nyerempeng itu kan kita kan sudah kata mudubusitah nih. Alhamdulillah, bismillah. Atas izin Allah. Ya disyukuri. Lalu setelah keluar la haula wala quwwata, langsung saya nyerempeng kitab tauhid, saya hatamkan semuanya. 9 berapa itu? Ada 9 12 saya hatamkan. Pendalaman fikih-fikih saya hatamkan. Saya pernah daurah itu 3 hari bersama Syekh. Berapa 4 Syekh itu 3 hari dapat 4 kitab atau berapa itu. Nah, di Syarima itu saya pernah. Karena saya merasa ketinggalan jauh dulu menganggap ini kitab karangan. Ini kitab yang berbahaya. Ternyata berbahaya untuk eksistensi keutuhan atau eksistensi jamaah itu. Nah, tidak lain adalah hanya berkedok ingin meraup keuntungan personal bagi anggota untuk golongannya itu, untuk pengurusnya. Maka kembali, ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, satu ini awal-awal bisa kita katakan penyimpangan. Nah, kan kalau kita lihat di kitab-kitab tauhid, penyimpangannya orang-orang yang menyembah berhala itu kan dimulai sebelum terutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, awalnya juga orang-orang solih, ada fotonya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Lalu sampai pada penyimpangan, lalu Nabi Nuh alaihissalam sebagai Rasul pertama diutus itu. Lah kalau sampai dibuat apa namanya itu monumen Nur Hasan, ya Allah alam bisawab. Yang kedua sih kalau hanya sekedar mengenang itu, ya buatkan aja lah, ya. Pusat mosok tetap urunan, ya. Duitnya kan oke, Allah dianggarkan 5 miliar. Biar senang Pak DPD-nya itu. Oke, demikian saudaraku semuanya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.